Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Roalia Safa Safira dengan NIM 120210042 dari program studi Teknik Sipil kelas TPB 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemokan program untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah PKS 2. Saya membuat program konversi pada bidang fisika dan program faktorial pada bidang matematika. Program pertama bidang fisika ialah mengonversi suhu Celcius dan Fahrenheit, serta program kedua bidang matematika ialah menghitung faktorial pada sebuah bilangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart serta program bidang fisika terlebih dahulu. Berikut adalah flowchart programnya. Dimulai dari tahapan main, yaitu merupakan tahap dimulainya program. Lalu selanjutnya, terdapat deklarasi integer sebagai percabangan serta variabel program dan string yang berfungsi sebagai perulangan program. Setelah itu, ada output sebagai identitas saya. Tanda bulat setelahnya merupakan bagian dari DO atau perulangan. Selanjutnya, ada informasi pilihan program, yang mana terdapat dua program karena memenuhi konsep percabangan. Setelah itu, kita diminta memasukkan program beberapa yang akan dijalankan. Jika kita memilih program ke-1, maka otomatis kondisi yang akan terjadi ialah program menjalankan program ke-1 yang mana adalah program konversi suhu Celcius ke Fahrenheit. Jika memilih program 2, maka akan menjalankan program konversi suhu Fahrenheit ke Celcius. Program konversi pilihan ke-1 dimulai dari deklarasi bilangan real dan for untuk memasukkan array ke dalam prosesnya. Di sini, array diulang sebanyak 2 kali. Setelah masuk proses, terdapat input yang perlu kita masukkan, yaitu nilai suhu Celcius untuk nantinya akan dikonversi. Setelah 2 kali penginputan, program akan meminta Anda memilih hasil konversi nomor berapa yang menjadi pilihan untuk ditampilkan. Setelah memilih, maka hasil akan keluar. Ini merupakan penerapan konsep array, yaitu memanggil sebuah data yang ingin dikeluarkan pada tempatnya. Selanjutnya, muncullah pertanyaan mengulang program. Jika kita menginput huruf Y, maka program akan mengulang, dan jika huruf T, maka akan stop. Untuk program kedua, yaitu konversi Fahrenheit ke Celcius, adalah sama konsepnya seperti program pilihan ke-1. Hanya saja, yang membedakan ialah rumus serta nilai yang dimasukkan untuk mengonversi kebalikannya. Baiklah, sekian penjelasan untuk flowchart program bidang kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program pertama. Berikut adalah bentuk kode program bidang kedua. Dimulai dari kode in, yaitu variabel utama sebagai deklarasi program, dan ada char dan do sebagai perulangan program. Ada pula beberapa output identitas saya beserta pilihan program, serta inputan pilihan program mana yang akan dijalankan. Dari sini bisa dilihat konsep percabangan, yaitu lebih dari satu kondisi yang dapat dipilih. Selanjutnya, ada if dan else sebagai deklarasi percabangan tersebut. Lalu ada float dan for sebagai input array di mana hasilnya nanti bisa dipilih sesuai kondisi. Selanjutnya, ada deklarasi integer di mana memilih hasil percobaan dan setelahnya hasil keluar sesuai pilihan. Inilah konsep array yang diterapkan pada program ini. Terakhir ialah perulangan program, di mana program diulang sesuai inputan yang dimasukkan. Jika memasukkan Y, maka program diulang. Jika T, maka sebaliknya. Nah, untuk melihat bentuk program dari codingan ini, mari kita jalankan programnya. Jika kode benar, maka layar komen akan langsung muncul. Jika salah, maka sebaliknya. Layar sudah muncul. Mari kita coba inputkan. Kita pilih program ke-1, lalu enter. Lalu masukkan nilai suhu Celciusnya ke konversi ke-1. Nah, di sini ulangi lagi seperti konversi ke-1, yaitu nilai suhu Celcius yang berbeda pada konversi kedua. Setelah mengisi 2 percobaan, pilihlah hasil konversi ke beberapa yang akan ditampilkan. Kita pilih perhitungan 1, lalu enter. Nah, hasilnya keluar sesuai yang kita masukkan pada konversi ke-1. Dari sini konsep array diterapkan. Untuk membagi beberapa tempat data, lalu memanggilnya sesuai inputan. Lalu, masukkan pilihan Anda apakah ingin mengulang atau tidak. Di sini, konsep perulangan pun diterapkan untuk mengulang atau memberhentikan program. Mari kita ulang dengan tekan Y, lalu enter. Program berhasil mengulang. Mari kita coba program kedua.
Untuk program kedua, sama seperti program pertama. Hanya saja, yang membedakan ialah rumusnya saja dan inputan kebalikannya. Selebihnya, tetap memuat perulangan, percabangan, dan array. Mari kita coba untuk program keduanya. Tekan 2 dan Enter. Masukkan nilai suhu Fahrenheit-nya, lalu Enter. Percobaan kedua, kita masukkan nilai suhunya dengan nilai berbeda. Terakhir, kita lihat percobaan kedua. Nah, keluar hasilnya, menandakan program berhasil dijalankan sebagaimana mestinya. Selesai sudah program pertama bidang fisika. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program bidang kedua. Berikut flowchart-nya, dimulai dari main sebagai tanda mulanya programnya. Setelah itu, terdapat deklarasi string sebagai perulangan program beserta tanda bulat sebagai implementasinya yaitu DO. Selanjutnya ada output identitas saya beserta deklarasi variabel perhitungan program. Ada output beserta input yang berfungsi sebagai masukan sebuah bilangan yang akan difaktorialkan. Ada proses setelahnya yang akan dikeluarkan hasilnya sebagai bilangan faktorial. Di sini juga terdapat for sebagai array dan if sebagai percabangan program. Setelah melewati beberapa proses, hasil dikeluarkan melalui output C ini. Setelah hasil keluar, maka muncul pertanyaan ingin mengulang program atau tidak. Jika input Y, maka program akan mengulang. Jika input T, maka sebaliknya. Disinilah terjadinya percabangan program. Sekian penjelasan program. Nah, kita lanjut ke penampilan kode programnya. Berikut kode program bidang kedua. Cukup simpel, tetapi terdapat 3 konsep dasar, yaitu perulangan, percabangan, dan juga array. Ini adalah integer perulangan, beserta DO yang akan melakukan implementasinya, dan while sebagai pertanyaan dan masukan perintah. Terdapat for sebagai implementasi array, serta if sebagai percabangannya. Semua ini diperlukan sebagai bagian dari perhitungan faktorial. Ada chin sebagai input bilangan, dan count sebagai output hasilnya. Terakhir, ada sebuah output yang mengeluarkan pertanyaan, yang disertai input sebagai pilihan program akan diulang atau dihentikan. Jika program stop, maka akan mengeluarkan output, terima kasih telah berkunjung. Segitu saja kode program bidang kedua. Mari langsung jalankan saja. Tekan compile dan running. Jika kode sudah benar, maka jendela komen langsung muncul. Nah, sudah muncul kan? Masukkan bilangan sesuai keinginan. Di sini, saya akan masukkan bilangan yaitu 6. Tekan enter jika sudah memasukkan bilangan. Nah, hasilnya langsung keluar yaitu faktorial sesuai inputan bilangan. Setelah itu muncul pertanyaan perulangan. Coba kita tekan Y lalu enter. Program pun berhasil mengulang. Hasil keluar dan pertanyaan muncul kembali, lalu kita inputkan saja T lalu enter. Nah, program pun berhenti dan mengeluarkan output, terima kasih telah berkunjung. Cukup segitu saja pendemoan untuk kedua program saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jika teman-teman ada kritik, langsung tulis saja di komen. Oh iya, jangan lupa like juga ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.